Oke, kita lanjut pembahasan di bab 5, yaitu hipotesis penelitian. Pengertian hipotesis. Hypo berarti di bawah dan tesa berarti kebenaran. Jadi hipotesis berarti di bawah kebenaran atau bersifat sementara. Hipotesis ialah suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian sampai terbukti melalui data yang terkumpul. Hipotesis adalah pernyataan tentatif yang merupakan dugaan atau terkaan tentang apa saja yang diamati dalam usaha untuk memahami. Hipotesis adalah sebuah kesimpulan, tetapi kesimpulan yang belum final masih harus dibuktikan kebenarannya. Yang B, jenis hipotesis. Ada dua jenis hipotesis, yaitu yang pertama, hipotesis kerja atau hipotesis alternatif yang disingkat HA. Hipotesis kerja menyatakan ada hubungan antara variabel X dengan Y atau ada perbedaan antara kedua kelompok tertentu. Contoh, jika siswa rajin sekolah, maka dia akan pandai. Dan yang kedua, hipotesis nol disingkat HO, yang sering disebut dengan hipotesis statistik, karena biasanya digunakan dalam penelitian yang bersifat kuantitatif dengan analisis statistik, yaitu diuji dengan perhitungan statistik. Contoh, hipotesis no adalah tidak ada perbedaan antara mahasiswa semester 1 dengan mahasiswa semester 2 dalam prestasi akademik. C. Bentuk-bentuk hipotesis. Bentuk-bentuk hipotesis penelitian adalah sebagai berikut. Yang pertama, hipotesis deskriptif merupakan jawaban sementara terhadap masalah deskriptif yang berkaitan dengan variabel mandiri. Kedua, hipotesis komparatif merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah komparatif yang merupakan perbedaan atau perbandingan antara kelompok yang berlainan atau menurut variabel tertentu. Hipotesis asosiatif merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah asosiatif yang menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Yang keempat, hipotesis kausal merupakan pernyataan sementara tentang pengaruh antara satu atau lebih variabel terhadap satu atau lebih variabel lain. Kelima, hipotesis tak linier, yaitu terkadang hubungan antara variabel tidak berbentuk linier, melainkan dalam bentuk hubungan tak linier. Yang D, ciri-ciri hipotesis. Yang pertama, hipotesis derivasi dari suatu teori disusun untuk menjelaskan masalah dan dinyatakan dalam suatu pernyataan. Yang kedua, hipotesis harus dinyatakan secara jelas dalam bahasa yang benar dan secara operasional. Ketiga, hipotesis menyatakan variasi nilai sehingga dapat diukur secara empiris dan memberi gambaran fenomena yang teliti. Yang keempat, hipotesis harus bebas nilai. Artinya nilai-nilai subjektivitas penelitian tidak boleh menjadi bagian dalam penelitian ilmiah. Kelima, hipotesis harus dapat diuji dan harus spesifik. Yang keenam, hipotesis harus menyatakan perbedaan atau hubungan antar variabel. E. Syarat, karakteristik, dan kriteria hipotesis. Syaratnya yaitu, yang pertama, hipotesis harus berhubungan dengan teori tertentu. Kedua, hipotesis harus dapat diuji berdasarkan data empiris. Ketiga, hipotesis harus bersifat spesifik. Keempat, hipotesis harus dikaitkan dengan teknik penelitian dan yang ada untuk mengetesnya. Untuk karakteristik hipotesis yang baik adalah, yang pertama, merupakan dugaan terhadap keadaan variabel mandiri, perbandingan keadaan variabel pada sampel, dan dugaan tentang hubungan antara dua variabel atau lebih, atau hipotesis deskriptif pada umumnya tidak dirumuskan. Kedua, dinyatakan dalam kalimat yang jelas, yang tidak menimbulkan berbagai penafsiran. Yang ketiga, dapat diuji berdasarkan data yang dikumpulkan dengan metode ilmiah. Untuk kriteria hipotesis menurut Borg dan Gall dalam Suyanto ada 4 kriteria, yaitu yang pertama, hipotesis harus menyatakan hubungan yang diharapkan antara dua atau lebih variabel. Kedua, peneliti harus mempunyai alasan yang tepat yang didasarkan pada teori atau bukti untuk mempertimbangkan bahwa hipotesis itu layak diuji kebenarannya. Ketiga, sebuah hipotesis harus bisa diuji, artinya variabel yang terlibat di dalamnya harus bisa diukur. Yang keempat, hipotesis harus dirumuskan sesingkat mungkin demi untuk kejelasannya. Yang F, sumber hipotesis.
Ada 3 sumber yang mempunyai hubungan dengan jenis atau sifat penelitian, yaitu yang pertama, pengalaman. Hipotesis yang didasarkan atas pengalaman mempunyai sifat sangat sementara dan merupakan hipotesis yang paling lemah. Kedua, hasil penelitian. Hipotesis yang bersumber dari hasil penelitian lebih kuat dan biasanya bertujuan menguji kebenaran hipotesis yang sudah diuji oleh peneliti lain. Ketiga, teori-teori yang sudah terbentuk. Hipotesis ini merupakan hipotesis yang paling kuat karena sudah meninggalkan penelitian yang bersifat eksploratif dan deskriptif menuju ke penelitian yang sudah bersifat menerangkan. Yang G, kegunaan hipotesis. Hipotesis yang dirumuskan oleh peneliti mempunyai kegunaan sebagai berikut. Yang pertama, hipotesis membatasi ruang lingkup penelitian. Hipotesis dapat mengarahkan fakta yang tersebar sehingga terarah dalam pengumpulan data. Hipotesis dapat menentukan variabel yang diperlukan. Hipotesis dapat mengarahkan penelitian dalam mengumpulkan data. Hipotesis dapat mengarahkan penelitian dalam melakukan pengujian data. Dan terakhir, hipotesis itu haruslah dapat menerangkan fakta. Sekian penjelasan yang ada di bab 5. Next video akan saya jelaskan penjelasan yang ada di bab 6. Terima kasih.